Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Hajjah Adayeti Nuryantini, MPD MSI, dan Ibu dosen Dr. Nurhayati MSI. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 1192020180180, kelas PAI 5E. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah ICT PAI dengan materi semester 5 BPPAI yang berjudul Problematika Pembelajaran PAI saat ini. Berbicara mengenai problematika pada umumnya diartikan sebagai masalah. Dari segi istilahnya, problematika atau problema berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematic, yang artinya persoalan atau masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problema diartikan sebagai suatu hal yang belum terpecahkan yang dapat menimbulkan masalah. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi persoalan atau masalah pada pembelajaran PAI? Yang pertama, ada pemerintah. Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang pada umumnya adalah sebuah negara. Adapun masalahnya, pemerintah masih lemah melakukan pengawasan terhadap situs-situs porno di internet. Yang kedua, kuantitas waktu untuk sekolah umum pada pembelajaran PAI sangat kecil, kurang lebih hanya 2 jam saja dalam seminggu. Hal ini takkan mampu memfilter hal negatif dari luar. Yang ketiga, pemerintah harus tegas melarang tempat-tempat maksiat atau yang terlarang. Yang kedua, ada faktor keluarga. Kita tahu bahwa keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam melakukan proses sosialisasi pada anak. Keluarga juga memberikan pengaruh yang menentukan watak dan kepribadian anak. Tetapi masih banyak keluarga yang menganggap bahwa PAI itu tidak penting bagi kehidupan, serta membiarkan anak-anaknya tidak melakukan ibadah, sehingga imannya menjadi lemah. Selanjutnya, masih ada orang tua sendiri yang tidak menerapkan PAI di rumahnya, sehingga anak mengikuti kebiasaan orang tuanya. Dan tidak ada perhatian serta kontrol pada anak, mulai dari pergaulannya, tontonannya, bacaan, dan perilaku anak. Yang ketiga, ada masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kelompok yang dimana kita hidup berdampingan bersama mereka. Namun masyarakat juga memberikan suatu dampak. Salah satunya, masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap PAI, membiarkan anak-anaknya tidak melakukan ibadah, serta membiarkan anak-anak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma. Yang keempat, ada sekolah. Adapun masalahnya, pendidik tidak menguasai metode, strategi, dan model pembelajaran, sehingga pembelajaran yang kurang menarik. Masih ada pendidik yang kurang menguasai ilmu PAI, acuh terhadap siswa yang tidak melakukan ibadah, dan kurang mengevaluasi tingkat pemahaman PAI pada siswa. Selanjutnya ada teknologi. Perkembangan teknologi di Indonesia memang tumbuh begitu cepat, bahkan di segala bidang, tetapi menimbulkan masalah. Salah satunya arus informasi yang sangat kompleks dan beragam. Selain itu, adanya handphone, internet, TV, dan film menayangkan hal-hal yang negatif yang tidak patut untuk ditonton. Selanjutnya, mudah mengakses situs-situs porno di internet.
Adapun solusi dalam persoalan ini, semua elemen harus merasa bertanggung jawab dalam mengatasi masalah ini. Yang pertama, pemerintah harus menutup situs-situs yang kurang mendidik, berbau porno, dan penuh maksiat, serta menambah jam pembelajaran PAI di sekolah, khususnya di sekolah umum. Yang kedua, keluarga. Keluarga harus memperhatikan secara maksimal anak-anaknya, baik itu pergaulannya, tontonannya, bacaannya, dan menyuruh untuk melaksanakan ibadah rutin, serta dikontrol dalam pergaulannya. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat harus memperhatikan anak-anak dalam pergaulannya, perilakunya, dan pendidik PAI. Yang keempat, sekolah. Guru PAI harus lebih profesional, tegas, dan sangat memperhatikan siswa dalam berbagai aspek, serta bertanggung jawab dalam keimanan siswa. Dan yang terakhir ada teknologi. Solusinya dalam penggunaannya, kita harus lebih menitikberatkan kepada keilmuan dan kebermanfaatan, agar kita mampu menjadi bijak dalam penggunaannya dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.